perkenalkan nama saya Priska Mayer Kolom Susu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang geometri analitik. Dalam geometri analitik yang terdapat pada bab 1. Nah, pada geometri analitik ini terdapat 4 materi, yaitu di mana ada lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang definisinya, unsurnya, contoh soalnya, dan persamaannya. Dari kita yang pertama yaitu lingkaran, teman-teman. Definisi dari lingkaran yaitu lingkaran merupakan suatu kedudukan titik-titik yang berjarak sama pada titik tertentu. Oke, kita tulis dulu ya teman-teman definisinya. Ya, jadi teman-teman, karena kita sudah tulis definisi lingkaran, lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik lain. Nah, di sini titik-titik yang berjarak itu kedudukan titik-titik yang berjarak ya teman-teman. Itu di garis bawahi itu disebut dengan radius atau simbolnya yaitu R ya teman-teman, R kecil. Nah, seperti ini. Sedangkan pada terhadap titik lain, nah titik lainnya itu di sini adalah titik pusat ya teman-teman. Titik pusat. Nah, teman-teman, pada lingkaran juga itu terdapat elemen-elemen. Nah, kita akan mempelajari elemen-elemen apa sajakah yang terdapat pada lingkaran ya teman-teman. Oke, kita gambar dulu yang pertama. Oke. Di sini ada lingkaran ya teman-teman. Kalau kita taruh titik atau gambar titik di tengah, itu disebut dengan titik pusat ya teman-teman. Nah, terhadap titik lain seperti definisinya ya tadi, terhadap titik lain itu adalah titik pusat. Yang dimaksud dengan titik pusat itu seperti ini ya teman-teman. Nah, berikutnya ada jari-jari ya teman-teman. Oke. Nah, jari-jari itu merupakan suatu garis yang berjarak sama ya teman-teman. Pada definisinya kan lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik lain. Nah, berjarak sama yaitu contohnya seperti begini ya teman-teman. Nah, ini dikatakan sebagai jari-jarinya ya, atau R, radius ya teman-teman. Ya, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Berikutnya di sini ada sebentar ya teman-teman. Oke. Nah, berikutnya pada elemen lingkaran terdapat yang garis yang seperti ini teman-teman. Nah, garis ini disebut dengan tali busur ya teman-teman ya, dimana tali busur itu sebuah ruas garis yang menghubungkan
suatu titik ke titik lainnya ya, kedua titik ya. Ini contohnya seperti titik A, dan ini kita namai dengan titik B. Jadi tali busur itu adalah ruas garis yang menghubungkan titik satu dan titik lainnya ya. Itu disebut dengan tali busur. Nah, berikutnya pada lingkaran. Sorry teman-teman. Nah, berikutnya elemen pada lingkaran yang keempat yaitu tali busur yang melewati titik pusat ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi titik pusat di tengahnya ini itu dilewati tali busur. Nah, itu disebut dengan diameter ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Yang berikutnya, sebentar teman-teman, kita hapus dulu. Kan tadi sudah 4 ya teman-teman. Berikutnya yang kelima. Oke. Yang kelima ini disebut dengan busur ya teman-teman. Busur itu terdapat pada lingkaran. Dimana yang dimaksud dengan busur itu yang ini ya teman-teman. Ya, ini ya. Busur itu seperti ini ya teman-teman, yang terdapat pada lingkaran ini. Ini dinamakan dengan busur ya teman-teman. Berikutnya Oke teman-teman, yang berikutnya itu adalah juring. Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur ya teman-teman. Seperti ini contohnya. Nah, jari-jarinya itu yang mana? Jari-jarinya itu yang ini ya teman-teman. Nah, ini jari-jari. Nah, ini jari-jari. Nah, ini dinamakan juring karena daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan sebuah busur. Busurnya tuh yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini ya teman-teman. Nah, itu dikatakan busur. Nah, jadi ini namanya adalah juring ya teman-teman. Berikutnya berikutnya ini adalah tembereng ya teman-teman. Tembereng itu dia seperti begini. Maaf. Tembereng itu dia seperti ini ya teman-teman. Nah, tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Nah, tali busurnya itu yang ini ya teman-teman. Nah, sedangkan busurnya itu yang pada lingkaran ini loh. Nah, itu dinamakan busur ya, yang ini ya teman-teman. Nah, jadi ini namanya adalah tembereng. Nah, di sini itu ada WhatsApp. Nah, berikutnya itu di sini ada apotema ya teman-teman. Berikutnya di sini itu adalah apotema ya teman-teman. Apotema itu adalah jarak dari pusat lingkaran kepada busur ya teman-teman. Jadi gambarnya itu seperti ini teman-teman.
dia seperti ini ya teman-teman. Nah, jarak dari pusat lingkaran pada busur. Nah, ini busur ya. Oke, itu yang dinamakan dengan apotema. Ya, berikutnya kita masuk pada persamaan lingkaran ya teman-teman. Kita hapus dulu. Oke, persamaan lingkaran pada pusat 0,0 ya teman-teman. Pusat 0,0. Nah, persamaan lingkaran pada pusat 0,0 ya teman-teman. Dan berjari-jari. Nah, kita gambar dulu koordinat kartesius ya teman-teman. Seperti ini. Serat. Hop, 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 hop. Kita gambar lingkaran. Nah, oke, baik. Oke. Di tengah itu titik pusat ya. Di atasnya itu Y. Di samping sini itu X ya teman-teman. Nah, pada pusat 0,0 ya, pada titik pusat ini kan pusat di 0,0. Nah, di titik pusat ini berarti 0,0. Dan teman-teman, kalau kita tarik garis dari titik pusat ke titik A, kita namakan titik A saja ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini titik A. Itu berarti titik A itu sama dengan X, Y. X, Y teman-teman. Ya, seperti ini. Dan ini dinamakan jari-jari. Nah, seperti ini. Sama lingkaran di pusat 0,0 itu rumusnya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini rumus dari persamaan lingkaran di pusat 0,0 ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk pada contoh soal agar gampang dimengerti ya teman-teman. Kita hapus dulu. Kita tulis di bawah sini aja contoh soalnya. Contoh soalnya kita pakai tentukan persamaan lingkaran, karena kan kita sudah masuk pada lingkaran ya. Kita tentukan persamaan lingkaran. Pada berpusat di 0,0 ya teman-teman. Berpusat di 0,0 dan berjari-jari. Tiga. Oke. Yang B berpusat di 0,0 dan berjari-jari. 0,0 dan melalui titik ya teman-teman. Kita tidak pakai berjari-jari ya teman-teman, kita pakai titik ya, seperti ini. Berpusat di 0,0 dan melalui titik kita pakai melalui titik A, kita pakai angkanya 3,-4 saja teman-teman. Nah, ini contoh soalnya, yaitu tentukan persamaan lingkaran berpusat di 0,0 dan berjari-jari 3. Yang B berpusat di 0,0 dan melalui titik A dengan koordinat 3,-4 ya teman-teman. Ya, kita hapus gambar yang ini dulu.
kita tulis penyelesaiannya di atas saya teman-teman. Penyelesaiannya di sini ya teman-teman. Nah, untuk bagian A itu tentukan persamaan lingkaran berpusat di 0,0 dan berjari-jari 3. Nah, kita tulis rumusnya dulu ya teman-teman. Itu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Seperti ini. Kita tulis dulu rumusnya, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Pada soalnya itu kan berpusat di 0,0 dan berjari-jari 3. Nah, jari-jarinya di sini itu 3 ya, atau r ya teman-teman. R itu 3. Jadi kita tulis x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 3 pangkat 2. Berikutnya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 9. Ya. Persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 3 yaitu adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9. Ya, untuk yang bagian B, kita tulis rumusnya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat ya. Nah, untuk soal yang kedua ini kita substitusikan ya teman-teman. Jadi 3 ini kita masukkan ke nilai x nya. 3 itu sebagai nilai x dan min 4 itu sebagai nilai y nya ya teman-teman. Nah, jadi kita tulis seperti ini, 3 pangkat 2 ditambah dengan y nya itu min 4 ya teman-teman. Berarti min 4 kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, 3 kuadrat itu sama dengan 9 ditambah min 4 kuadrat itu sama dengan 16 ya teman-teman. 16 sama dengan r kuadrat. Nah, berikutnya 9 ditambah 16 itu 25. Itu 25. Nah, 25 r kuadrat. Ya, akar dari 25 itu adalah 5. Nah, sebentar. Nah, 5 dipangkatkan 5 kuadrat itu sama dengan 25 ya teman-teman. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25 ya teman-teman. Nah, hasilnya itu adalah 25. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jadi akar dari 25 itu 5. 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, jadi persamaan lingkaran yang berpusat pada 0,0 dan melalui titik A di koordinat 3,-4 itu sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Berpusat pada A, B. Nah, untuk pusat A, B itu koordinat kartesiusnya itu seperti ini teman-teman. Nah, ini itu Y, ini itu X, oke, kita gambar bulat dulu atau lingkaran ya teman-teman. Kita gambar lingkaran dulu teman-teman. Sebentar. Maaf. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah gambar koordinat kartesiusnya seperti ini, dan garis yang ruas garis yang melalui lingkaran dan menyentuh pada sumbu
X itu dinamakan A ya teman-teman, sorry, dan garis yang mengenai sumbu Y ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu titik A, B. Ya, makanya kenapa bisa sampai titik pusat ini di A, B, karena garis dari pusat ke X itu dinamakan titik A, dan garis dari titik pusat ke sumbu Y itu B ya teman-teman. Jadi di sini titik pusatnya di A, B. Nah, berikut dan rumus dari persamaan lingkaran yang berpusat pada A, B itu adalah X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini rumusnya teman-teman bisa lihat. Kita masuk langsung pada contoh soal agar mudah dipahami. Contoh soal. Nah, kita pakai soal yang ini aja. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat pada P di titik 3,-2 dan berjari-jari 6 ya teman-teman. Kita tulis dulu. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat itu pada titik 3,-2 dan berjari-jari 6 ya tadi ya teman-teman. Berjari-jari 6. Oke. Ini contoh soalnya ya teman-teman. Nah, untuk cara pengerjaannya itu seperti ini. Jawab. Kita tulis dulu rumus tadi ya, rumus persamaan lingkaran yang berada pada titik yang berpusat pada titik A, B ya. Kita tulis X kurang A kuadrat ditambah buka kurung Y kurang B tutup kurung kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, untuk cara pengerjaannya itu kita substitusikan ya. Di sini nilai 3-nya itu sebagai nilai A-nya itu 3 dan nilai B-nya itu -2 ya. Oke, seperti ini. Kita substitusikan jadi seperti ini. Kelihatan nggak teman-teman? Oh enggak ya. Sabar ya teman-teman. Oke, karena tidak kelihatan kita hapus di sini. Nah, jawab. Di sini aja teman-teman. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Kita tulis dulu rumusnya ya tadi teman-teman. Itu X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita substitusikan ya teman-teman. Jadi A-nya itu kita ganti dengan 3 ya. Kita masukkan seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. X kurang 3 kuadrat ditambah dalam kurung itu -2 ya teman-teman. -2 kuadrat sama dengan jari-jarinya itu 6 ya teman-teman. Jadi jari-jarinya 6 berarti ini sebagai R ya teman-teman. Jadi 6 kuadrat. Nah, seperti ini. Lanjut lagi. X dikurang 3 pangkat 2 itu ditambah dengan Y. Ya teman-teman, minta maaf, di sini ada kesalahan. Ya, kita lupa menuliskan
Y-nya ya teman-teman. Jadi ditambah dalam kurung Y kurang dalam kurung tadi min 2. Jadi seperti ini. Pangkat 2 sama dengan R kuadrat. R kuadratnya itu tadi 6 ya teman-teman, jadi 6 kuadrat. Nah seperti ini. Itu karena ini positif dan ini bentar, 6 kuadrat tuh teman-teman. Ya oke teman. Jadi seperti ini. Nah karena di sini negatif ketemu negatif, min ketemu min itu positif ya teman-teman. Jadi kita tulis seperti ini ditambah ya, tambah berapa di sini 2 ya teman-teman. Nah 2 kuadrat. Nah 6 pangkat 2 itu hasilnya 36 ya teman-teman. Kita tulis 36. Nah jadi ini hasilnya ya teman-teman. Jadi tentukan persamaan lingkaran berpusat pada P 3, min 2 berjari-jari 6. Jadi hasilnya itu adalah X min 3 kuadrat ditambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 36 ya teman-teman. Ya rumus umum dari lingkaran yaitu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Ya ini rumus umumnya ya teman-teman. Tentukan titik. Tentukan titik pusat ya, titik pusat ya harus jelas. Titik pusat dan jari-jari. Persamaan lingkaran. Jadi tentukan titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran berikut ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat, nilainya 6X coba ya, kurang 6X terus kurang 12Y ya teman-teman, ditambah dengan 29 sama dengan 0. Nah X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang 6X kurang 12Y tambah 29 sama dengan 0. Nah 6X ini itu sebagai ini ya, sebagai X-nya. Ini tuh sebagai A, 6X ini sebagai A, dan 12Y ini sebagai B, dan 29 itu C. Nah, kita langsung selesaikan saja teman-teman, jawab. Kita tulis dulu. X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang 6X kurang 12Y tambah 29 sama dengan 0. Nah, jadi di sini A-nya itu min 6 ya ini, dan B-nya itu min 12, C-nya itu 29 ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan pada rumus pusat lingkaran A, B yaitu A per min 2, B per min 2. Oke. Masukkan pada rumus seperti ini. Sabar ya, kita terus ini dulu. Pusat lingkaran. Pusat lingkaran ya teman-teman, pusat lingkaran itu P ini ya, A, B. Nah, sama dengan di sini A-nya itu tadi 6 ya teman-teman, min 6. Jadi kita tulis min 6 per min 2, B-nya itu tadi min 12 ya teman-teman, min 12 per min 2. Nah, sorry. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi berikutnya min 6 dikalikan dengan min 2 yaitu 3 ya teman-teman.
Min kali min positif. Nah, 3 min 12 dikalikan dengan min 2 yaitu adalah min 12 dikalikan dengan min 2 yaitu 6 ya. Min kali min positif, jadi 3,6. Jadi pusat lingkarannya itu berada pada 3,6 ya teman-teman. Seperti ini. Ya, materi berikutnya kita masuk pada elips. Definisi elips. Elips adalah kumpulan titik dalam bidang datar yang jumlah jarak kedua titik tertentu selalu sama. Kita tulis dulu. Elips adalah kumpulan titik-titik dalam bidang datar yang jumlah jarak tentu sama, dan jumlah jarak titik tertentu selalu sama ya, tertentu selalu sama. Oke. Nah, elips ini juga ya teman-teman. Elips itu seperti ini, horizontal dan vertikal. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, pada elips itu ada sumbu terpanjang. Kita tulis dulu, ada sumbu terpanjang dan sumbu terpendek. Nah, sumbu terpanjang pada elips itu adalah yang ini ya teman-teman. Nih. Nah, ini adalah sumbu terpanjang ya teman-teman. Sumbu terpanjang ini disebut dengan sumbu mayor. Sumbu mayor. Nah, untuk sumbu yang terpendek itu adalah yang ini ya teman-teman. Nah, ini itu adalah sumbu terpendek ya teman-teman, yaitu sumbu minor. Oh, kalau dalam vertikal itu sumbu panjangnya tuh yang ini dan sumbu pendeknya tuh yang ini. Nah, atau sumbu mayornya yang ini, sumbu minornya yang ini. Nah, pada sumbu mayor itu juga ada dua titik ya, dimana di sini ada titik A1 dan di sini ini A2 ya, A1 dan A2. Di sini ada B1 dan di sini ada B2. Nah, sama dengan pada horizontal, dimana di sini itu A1, di sini A2 dan di sini itu B2, di atas B1. Nah, pada elips itu puncaknya itu ada pada sini ya teman-teman, di A1 dan di A2. Nih, puncaknya juga teman-teman. Puncak elips itu ada 4 di A1, A2, B1, B2 ya. Atau bisa dibilang A min, A plus, B dan B min ya. Seperti ini puncak. Nah, berikutnya ada dua fokus pada elips ya. Itu kalau kita mau mencari fokus pada elips itu kayak gini ya, hitungnya 1. Nah,
Jadi kita menghitung dari sini juga harus sama ya teman-teman, titiknya harus sama, 1. Nah, di sini itu fokus pertama, di sini fokus kedua. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, pada elips ini juga terdapat garis, pada elips ini juga terdapat lactus rectum. Nah, lactus rectumnya tuh yang ini ya teman-teman. Nah, maaf, minta maaf ya teman-teman. Nah, lactus rectumnya tuh yang ini. Lactus rectumnya juga tuh yang ini. Nah, ini adalah lactus rectum. Kalau di sini tuh dia seperti ini. Nah, ini lactus rectumnya. Nah, untuk garis direktrisnya itu adalah ini. Ini ya teman-teman. Dia sejajar dengan sumbu Y ini. Nah. Kita masuk pada persamaan elips. Nah, persamaan elips ini memiliki, kalau dia pada pusat 0,0, dia memiliki rumus seperti ini. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini untuk pusat di 0,0. Nah, sedangkan untuk pusat di M,N itu memiliki rumus seperti ini. X kurang M pangkat 2 per A kuadrat ditambah Y kurang N pangkat 2 per B kuadrat sama dengan 1. Ini untuk pusat di M,N ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh soal ya teman-teman. Contoh soal. Nah, tentukan fokus dan elips, fokus dan pusat ya, pusat elips jika persamaannya ya. Jika persamaannya adalah sembilan X kuadrat ditambah 25 Y kuadrat dikurang 36 X kuadrat 36X ditambah 50 Y dikurang 164 ya teman-teman sama dengan 0. Nah, seperti ini ya, kita langsung jawab saja ya teman-teman. Jawab. Nah, ini kelihatan tidak ya? Kelihatan ya. Oke. Jawab, kita tulis dulu 9 X kuadrat ditambah 25 Y kuadrat kurang 36 X ditambah 50 Y kurang 164 sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa lihat pada persamaannya ini, X yang ini dengan yang ini kan sama-sama X. Nah, X yang dari sini kita gabung dengan X yang sini, kita sama ratakan ya teman-teman. Jadi X yang ini kita gabung dengan X yang ini, dan Y yang ini kita gabung dengan Y yang ini. Jadi kita tulis seperti ini. Oke, jadi teman-teman kita tulis seperti ini ya. 9X kuadrat dikurang 36X ditambah 25Y kuadrat ditambah 50Y langsung aja sama dengan 164. Nah, seperti ini. Berikutnya kita langsung ya, kita tulis seperti ini.
Berikutnya kita langsung jabarkan ya teman-teman. Jadi 3x dikurang 6 tutup kurung pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9 dan 6 pangkat 2 itu hasilnya 36 ya teman-teman. Ditambah 6 kurung 5y ditambah dengan 5. Oke. Pangkat 2. Nah, seperti ini sama dengan 164 ditambah dengan 36 ditambah dengan 25. Nah, itu hasilnya adalah 225 ya. 164 ditambah 36 dan ditambah 25, itu hasilnya adalah 225 ya teman-teman. Nah, jadi berikutnya kita tulis 3x dikurang 6 pangkat 2 ditambah 5y ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 225. Seperti ini. 225. Nah, berikutnya kita pisahkan ini 3 dan 5 ini dari variabelnya. Jadi kita buat seperti ini 3. Nah, ini terus Nah, seperti ini 3 terus kurang 6. Nah, kita pisahkan ini dengan kita pisahkan 3x dan 5y ini dari variabelnya. Jadi seperti ini 3 x kurang 2 pangkat 2 ditambah 5 y tambah 5 pangkat 2 sama dengan 225. Nah, berikutnya 9x min 2 pangkat 2 tambah 25 y tambah 5 pangkat 2. Sama dengan 225 ya teman-teman. Nah, ini tuh kita bagikan dengan 225 ya teman-teman. Kita paksakan supaya hasilnya itu 1 ya. Pokoknya harusnya hasilnya 1, karena pada persamaan elips tadi itu dimana kalau pada pusat M, N itu semua hasilnya 1 ya. Persamaan elips itu semua hasilnya pokoknya harus 1. Bagaimanapun caranya kita paksa supaya hasilnya 1 ya. Karena persamaan elipsnya tadi itu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Hal ini di 0,0. Nah, kalau untuk M, N itu x kurang M pangkat 2 per a kuadrat ditambah dengan y kurang N pangkat 2 per A per B per B kuadrat. Nah, seperti ini. Itu sama dengan 1. Ini untuk M, N. Pokoknya kita paksa supaya hasilnya bisa mendapatkan 1 ya teman-teman. Nah, berikutnya jadi hasilnya itu kita tulis 9 x kurang 1 pangkat 2 bagi 225. Nah, tambah di sini ini ya teman. Ya, yang ini ya teman-teman. Oke, terus berikutnya 25 y kurang 1 pangkat 2 per 225 sama dengan, ya ini bisa dicoret ya teman-teman. Ini dicoret, ini dicoret, ini dicoret. Jadi 225 per 225 bagi 225 itu hasilnya ada berapa? 1 ya. Jadi kita tulis seperti ini, x
kurang 2 pangkat 2 per 25 tambah Y tambah 1 pangkat 2 per 9 sama dengan 1 ya. Nah, hasilnya bisa 1 ya teman-teman. Nah, sama dengan 1. Berikutnya untuk kita kan di sini diminta tentukan fokus dan pusat elips. Oke. Untuk rumus berikutnya, nah di sini kan A-nya itu kita sudah dapat A-nya itu 5. Nah, A-nya itu sumbu mayor ya teman-teman, karena sumbu terpanjang itu sumbu mayor dan sumbu terpendek itu sumbu minor. Oke, sumbu mayor itu 2A ya, jadi 2 kali 5 itu 10. Untuk sumbu minor itu 2B, jadi 2 kali 3 itu 6 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya untuk pusat itu ada di pusat M, itu ada di 2,-1 ya. Ini ya teman-teman, 2,-1. C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kita pakai yang dikurang ya teman-teman. Oke, jadi C kuadrat sama dengan A kuadratnya itu tadi 5 kuadrat dikurang dengan 3 kuadrat. Nah, seperti ini. 5 kuadrat itu sama dengan 25 dikurang dengan 9 sama dengan C itu berarti 16 ya teman-teman, berarti 16. Nah, akar dari kuadrat, akar dari 16 itu 4 ya. Jadi 4 kuadrat itu sama dengan 16. Begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, berikutnya kita masuk pada pembahasan parabola ya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi definisi dari parabola yaitu parabola merupakan tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik tertentu itu selalu sama ya teman-teman. Nah, di sini kita tulis dulu definisinya. Itu tadi parabola merupakan tempat kedudukan titik-titik ini ya teman-teman, tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik tertentu selalu sama ya. Selalu sama. Nah, definisi dari parabola merupakan tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik tertentu selalu sama ya teman-teman. Nah, berikutnya di sini kita gambar koordinat kartesius.
seperti ini dinamakan dengan titik puncak ya teman-teman. Titik puncak, ini garis direktris ya, yang ini. Yang kedua ini adalah garis direktris. Berikutnya di sini itu adalah titik fokus. Nah, itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk persamaan parabola ini dia memiliki rumus 4px dan 4py. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja masuk pada contoh soal ya teman-teman. Contoh soal. Tentukan sebentar ya teman-teman. Tentukan persamaan parabola dengan titik fokus. Itu pada 0,4 ya teman-teman. Dan titik puncaknya itu di 0,0. Nah, seperti ini. Oke, langsung jawab. Nah, diketahui di sini F-nya atau fokusnya itu 0,4 ya. Dan puncak itu 0, dan ditanya itu persamaannya ya. Ditanya persamaan. Nah, langsung aja x kuadrat sama dengan, kita pakai rumus yang ini ya teman-teman, 4p kali y. Jadi fokus itu sama dengan kan 0,4p ya, karena di sini kan kita ingin cari nilai y-nya. Nah, nilai p-nya kan belum diketahui. Nah, itu f sama f dalam kurung 0,p itu sama dengan 0, ini fokus ya, 0,4. Jadi p-nya itu sama dengan 4. Nah, jadi p-nya itu kita isi dengan 4 ya. Jadi x pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 itu kan 16. Nah, jadi 4 dikali 4 itu sama dengan 4 kali 4 dikali y itu sama dengan 16 y. Nah, ini hasilnya ya guys. Ya baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan hiperbola, yaitu pembahasan terakhir dari geometri analitik.
hiperbola. Nah, teman-teman, definisi dari hiperbola. Hiperbola merupakan sebuah kurva yang dibentuk oleh perpotongan dua kerucut yang berlawanan dan bidang yang memotong setengah dari kerucut tersebut ya teman-teman. Kita tulis dulu definisinya. Nah ya teman-teman, ini definisinya. Nah, untuk gambarnya itu sebentar ya teman-teman. Nah, yang di tengah ini itu adalah pusatnya, ini titik puncak ya teman-teman. Dan garis direktrisnya tuh ini. Nah, itu adalah garis direktris. Ini sumbu utamanya teman-teman. Sumbu utamanya itu yang ini. Sumbu ya. Itu sumbu utama, yaitu adalah sumbu mayor atau sumbu terpanjang, dan sumbu terpendek itu sumbu X ya. Ini dalam model bentuk vertikal teman-teman. Ya, ini contoh bentuk vertikal ya teman-teman pada ya, bentuknya seperti ini. Dia seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk horizontal itu dia bertolak belakang ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk pada persamaan hiperbola ya. Untuk rumus persamaan hiperbola yaitu adalah x pangkat 2 per a kuadrat dikurang y kuadrat per b kuadrat. Ini adalah rumus dari persamaan hiperbola ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk pada contoh soal. Nah, contoh soalnya itu tentukan ya teman-teman. Untuk contoh soalnya itu tentukan persamaan hiperbola jika diketahui titik pusatnya pada 0,0, titik puncaknya dan titik ya teman-teman. Untuk contoh soalnya itu tentukan persamaan hiperbola jika diketahui titik pusat, titik fokus, dan titik puncak ya teman-teman.
titik pusatnya di 0,0 dan titik fokus itu di 8,0 dan min 8,0. Titik puncak itu di 6,0 dan min 6,0. Nah, langsung kita jawabnya di sini aja ya teman-teman. Jawab. Sebentar. Oke. Nah, kita jawabnya di sini aja teman-teman. Kita tulis dulu persamaannya. Nah, teman-teman, di sini A-nya itu diketahui ya. A-nya itu adalah A-nya itu 6 ya teman-teman. A-nya 6. B-nya itu belum diketahui dan C-nya itu adalah 8. Nah, kita pakai rumus Pitagoras ya teman-teman. Dimana rumus Pitagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di sini C kuadratnya itu C-nya 8 dikuadratkan jadinya 64 ya teman-teman. 64 A kuadrat itu A-nya 6 dikuadratkan jadi 36 ya teman-teman, ditambah B kuadrat. Nah, kita pindahkan B-nya itu ke depan, jadinya B kuadrat sama dengan 64 dikurang 36, itu sama dengan 28 ya teman-teman. Jadi B itu hasilnya adalah 28. Oke. Sekian.